Halo, salam sehat semuanya. Saya dengan Dr. Sheila Agustini, spesialis syaraf. Dalam video 10 menit kita kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi, salah satu bab dari buku kompilasi pertanyaan dan jawaban tentang amyotrophic lateral sclerosis. Kita ketahui bahwa ALS atau amyotrophic lateral sclerosis menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot yang bersifat progresif, termasuk mengenai otot-otot menelan. Kadang pasien ALS dapat mengalami kesulitan makan, minum, bicara karena adanya kelemahan dari otot-otot menelan dan bicara ini. Nah, seringkali pertanyaan yang masuk adalah, "Dok, saya sudah mulai mengalami sulit menelan. Apakah yang harus saya lakukan?" Pada semua pasien ALS, tidak ada yang mengalami kondisi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mungkin kelemahannya hanya pada tangan, atau hadapannya tungkai, atau justru malah mengalami kelemahan juga di otot-otot menelan dan bicara. Setiap pasien ALS harus mengalami evaluasi oleh dokter juga apakah sudah ada gangguan menelan. Tanda-tanda dari gangguan menelan adalah misalnya setiap kali makan atau setiap kali minum selalu terbatuk-batuk atau bahkan tersedak. Atau misalnya tiap kali makan atau minum maka kadang-kadang bisa ada bocor tuh dari hidung keluar makanan dan minum. Kemudian tanda dari kesulitan makan pada pasien ALS adalah bila durasi makannya sudah mulai lama, lebih dari 30 menit. Maka bila kita menemukan pasien-pasien ALS dengan gejala tersedak tiap makan atau tiap minum, kemudian misalnya dia sekarang sudah merasa sangat stres tiap kali makan karena butuh suatu tenaga yang besar untuk mengunyah dan yang lain-lain, maka kemungkinan ini sudah ada kesulitan menelan. Maka tadi merujuk pada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Semua yang saya bahas sudah ada di dalam bab ini. Maka apa yang harus dilakukan adalah pertama, selalu menyesuaikan konsistensi makanan. Kalau pasien ALS masih dapat mengunyah dengan baik, maka tidak perlu disesuaikan konsistensinya. Namun misalnya dia sudah mulai sulit mengunyah makanan padat, maka buatlah makanan itu dengan tekstur seperti bubur. Dan satu hal yang harus diingat pada pasien ALS adalah untuk selalu menghindari konsistensi makanan yang thin, yang encer. Kita selalu menyarankan bahwa kental, dan kental. Jadi selalu berikan misalnya ada bubur nasi gitu ya dengan tim daging cincang atau apa dicampur dengan kuah kaldu yang kental. Bagaimana cara mengentalkannya? Bisa dengan menggunakan tepung maizena, bisa dengan membeli commercial food thickeners yang dijual supaya konsistensi seperti tidak encer. Karena makanan atau minuman yang sifatnya encer ini akan sulit untuk ditelan dan masuk ke tenggorokan. Jadi yang pertama, sesuaikan konsistensi makanan dengan kemampuan menelan masing-masing. Dan dapat juga kalau kita biasanya sebelum makan, posisi duduk tidak boleh tiduran ya teman-teman sekalian saat makan. Posisi duduk kita boleh teguk dulu. 1 atau 2 sip gitu ya cairan seperti air putih atau apa untuk melubrikasi mulut dan tenggorokan kita. Nah, kemudian konsistensi makanannya ini seperti apa? Yang kedua, makanan pada pasien ALS harus tinggi kalori, tidak perlu diet. Misalnya kan pasiennya udah lebih kurang gerak ya dok, jadi dikurangin kalori atau gimana, justru lebih tinggi kalorinya. Alasan mengapa demikian sudah saya jelaskan panjang lebar dalam buku ini yang nanti bisa diunduh secara gratis oleh teman-teman sekalian. Jadi pasien ALS memerlukan lebih banyak kalori. Berikanlah misalnya kalori booster seperti mentega, margarin, ya kan, kemudian es krim, selai kacang atau apapun yang sifatnya lebih fattening ya, lebih berlemak dan kalori juga. Dan dapat ditambahkan juga misalnya minyak VCO, minyak zaitun, minyak apapun jenis minyak ke dalam buburnya tadi. Nah, kemudian setelah konsistensi makanan disesuaikan, yang kedua adalah tinggi kalori gitu kan. Yang ketiga adalah tadi, bila memang gangguan makan ini sudah semakin sering dan pasien mulai tersedak gitu, ini sebenarnya ada satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Disebut di sini sebagai suatu risiko aspirasi. Apa itu aspirasi?
Saat kita menelan, makan dan minum, maka makanan itu harusnya perginya ke kerongkongan masuk ke dalam rongga lambung. Namun, pada pasien ALS di mana terjadi kelemahan otot-otot menelan untuk makan dan minum, saat menelan, maka makanan dan minum itu seperti salah masuk yang harusnya ke kerongkongan rongga lambung, malah terselip masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Dapat dibayangkan bahwa setiap hari paru-paru menerima cairan, menerima kuah kaldu, dan yang lain-lain. Hal ini tentunya akan menyebabkan risiko terjadinya radang paru-paru yang disebut sebagai pneumonia, di mana ini dapat menyebabkan kegawat daruratan lebih lanjut. Oleh karena itu, pada pasien dengan gangguan menelan yang sudah sangat jelas, maksudnya jelas apa nih dok? Pasien sudah turun berat badannya lebih dari 10 kilo. Kemudian waktu makannya udah lama sekali, sudah lebih dari 30 menit bahkan bisa 1 jam gitu ya, dan lemas sekali. Ada beberapa indikasi yang ada juga di dalam buku ini. Maka kita menyarankan pada pasien ALS untuk menggunakan alat bantu makan dalam bentuk selang. Nah, selang makan ini bentuknya ada yang dipasang di langsung ke lambung atau PEG, kemudian ada yang melalui hidung atau NGT. Mana yang lebih disarankan? Lebih disarankan PEG. Tetapi kita tahu pasti bahwa ada beberapa hal-hal seperti PEG itu kan bersifat invasif, sehingga ada beberapa yang milih NGT. Tapi NGT kadang dapat menyebabkan juga ketidaknyamanan karena tiap kali menelan ada rasa seperti mengganjal. Apapun yang dipilih, mau PEG atau NGT, jauh lebih baik daripada terus memaksakan makan terus lewat mulut, dimana selalu tersedak dan akhirnya malnutrisi, berat badan berkurang, dan akhirnya malah semakin lemah dan dapat menimbulkan komplikasi lagi. Nah, pada yang setuju atau ingin mencoba PEG, PEG ini jadi melalui operasi minor gitu ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemasangan selang PEG tidak disarankan pada pasien ALS yang sudah memiliki kelemahan otot nafas yang sudah cukup buruk. Bagaimana cara tahunya? Salah satunya dengan melakukan spirometri, di mana dokter akan mendapatkan nilai force vital capacity. Ini melambangkan kekuatan otot nafas teman-teman semuanya. Bila nilai persentase dari force vital capacity ini masih di atas 50%, maka masih relatif baik fungsi nafasnya, maka pemasangan selang PEG tidak terlalu berisiko. Tapi bila pernafasan sudah jelek sekali, sudah lemah, kemudian nilai spirometri tadi juga kurang baik, maka dokter memerlukan banyak pertimbangan. Nah, apapun itu, apakah ingin memakai selang makan lewat NGT ataupun lewat PEG, teman-teman semuanya, pasien ALS selalu memiliki hak, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Diskusikanlah saja dengan keluarga masing-masing dan juga dengan dokter yang merawat. Tapi saya pribadi, kalau mengenai soal nutrisi, saya selalu menyarankan agar tetap makan, jangan kelaparan, supaya bisa semangat dalam menghadapi penyakit ini. Demikianlah video singkat saya kali ini. Semua materi, bahkan lebih lengkap lagi, dapat dibaca di buku bagian tentang kualitas hidup. Dan buku ini dapat diunduh secara gratis melalui tautan yang sudah disediakan bersama dengan video singkat ini. Demikianlah pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan juga salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih.